Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat youtuberku dimana saja teman-teman berada. Dan mohon maaf ketika saya membuat konten ini, saya sedang di depan rumah orang tua saya dan keadaannya sangat bising sekali karena memang rumah orang tua saya itu sangat dekat dengan jalan provinsi, jalan utama. Jadi jaraknya dari depan rumah saya duduk ini ke jalan sekitar ada mungkin ya 12 meter atau 15 meter malah kurang. Jadi sangat berisik sekali. Akan tetapi saya di luar di sini sengaja karena saya nunggu dari pihak IndiHome. Jadi internet saya tidak aktif. Hari ini saya mau buat konten apa saya bingung. Sedangkan misalnya nais tertentu. Jadi seperti saya naisnya kan youtuber pemula, lalu mau apa yang diomongkan dengan keadaan seperti sekarang ini. Jadi balik lagi kepada predikat yang menempel sebagai youtuber, apalagi dengan julukannya sebagai konten kreator. Ya, konten itu adalah produk yang kita buat. Produk yang kita buat yaitu berupa video, jelas karena kita adalah tempatnya di YouTube. Dan kreatif itu sendiri adalah hasil daripada pemikiran kita, pemikiran teman-teman. Lah saya sama teman-teman adalah sebagai kreator. Maka dari itu saya pikir ketika kita mendapat predikat sebagai konten kreator berarti kita harus kreatif. Jadi berangkat dari bahasa itu, maka di setiap keadaan apapun kita sebagai konten kreator maka lakukanlah buat video. Sehingga kesempatan ini saya sambil menunggu petugas dari pihak IndiHome, ya saya buat konten. Jadi keadaan WiFi-nya kita lihat nanti di dalam rumah seperti ini teman-teman. Jadi IndiHome-nya sedang ada gangguan sehingga tidak bisa akses internet, dan ini terjadi sepertinya dari kemarin. Saya tahunya ketika pulang kerja pas nyampe ke sini itu sudah lampu pilotnya berkedip, dan langsung saya menghubungi IndiHome Care dan katanya kru dari IndiHome Care akan datang pada jam 11 hari ini. Saya sudah kangen sama teman-teman. Jadi ternyata konten itu kalau kita upload video tiap hari kemudian bikin videonya tiap hari juga menjadi kesenangan tersendiri. Jadi semangat ya teman-teman ya. Nah, ini keadaan perangkat IndiHome saya. Pada pilot loss-nya, powernya ada, kemudian wireless fidelity-nya juga pilotnya terkedip. Jadi ini masih terdeteksi oleh perangkat kita baik HP ataupun laptop. Hanya saja ketika ini loss maka internet tidak akan ada. Jadi hanya ada sebuah keterangan bahwa WiFi ini memang terkoneksi tapi internetnya tidak ada. Dan saran ketika saya mengkomunikasikan dengan pihak IndiHome terutama dalam penanganan jaringan itu katanya suruh dimatikan switch on off yang ada di sini, kemudian tunggu beberapa detik, on kan lagi, diharapkan bisa menyala kembali lampu internetnya dan loss ininya tidak berkedip, pilot lossnya. Kemudian yang di sini juga sudah dicabut dulu, kemudian dipasangkan lagi, sudah dicoba, tetapi hasilnya untuk yang kedua kalinya tetap seperti ini. Jadi saran untuk teman-teman juga ketika ada gangguan seperti yang saya alami, langsung saja cepat-cepat menghubungi pelayanan gangguan. Karena apa ya, kita tiap bulan kan bayar ya. Dan keadaan ini akan saya buat menjadi konten karena ini hubungan dengan youtuber pemula juga. Loh, kok asik berhubungannya sama youtuber pemula? Ya iyalah, kan kita bikin konten juga pakai WiFi. Begitu ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan kembali. Saya pindah ke ruangan saja karena di depan gak kuat, berisik ya. Tetapi biar bermanfaat sambil menunggu ini, saya punya pengalaman mengenai subscribe dan jam tayang. Yang keduanya ini adalah saling berhubungan erat dan mempunyai korelasi yang sangat kuat begitu ya. Karena saya pikir kalau orang ketika subscribe itu artinya mereka sudah menyatakan langganan untuk konten kita ya, untuk channel kita. Kemudian ketika mereka berlangganan ya, kita yang punya konten itu ibaratnya seperti warung. Kalau
orang berlangganan, berarti ya jangan mengecewakan langganan. Sehingga yang namanya subscribe bisa jadi karena memang spam, seperti melakukan perkataan-perkataan yang berulang-ulang, atau intinya bahwa kita sering melakukan sesuatu hal yang memang di luar peraturan YouTube partner program. Kemudian yang kedua juga teman-teman, selain spam juga, subscribe itu bisa jadi unsub dari teman-teman itu ya karena memang seperti yang dikatakan oleh para senior YouTube kita, para senior konten kreator kita, memang benar-benar tidak menyukai konten kita. Tidak menyukai konten kita itu karena alasan apa? Karena yang namanya konten itu yang pertama memang harus menghibur, kemudian juga menginspirasi dan mengedukasi. Bukan berarti konten yang bagus itu ya kameranya yang harus mahal, kemudian tempatnya juga harus ditata sedemikian baik. Ya tapi kita kalau memang keadaan tidak memungkinkan, apa mungkin kita harus beli kamera yang bagus atau mencari dahulu tempat yang sesuai dengan harapan video agar bagus? Tidak juga seperti itu kan? Karena kata YouTube sendiri mengatakan bahwa ketika membuat video dan lain sebagainya, jangan memikirkan dahulu segala hal-hal yang bagus dan istimewa, tapi yang terpenting yaitu tadi, menghibur yang pertama, kemudian menginspirasi dan mengedukasi, sehingga konten itu yang memang harus dibuat alurnya yang baik. Jadi yang kedua ini menurut kesimpulan saya bahwa subscribe itu bisa unsub ketika konten kita itu kurang disukai oleh netizen. Unsub itu bisa terjadi karena memang yang menonton sudah tidak suka dan menjenuhkan, sehingga tidak ada salahnya maka teman-teman ya harus rajin mengupload video. Dengan rajin mengupload video berarti kan kita membuat video. Dengan membuat video dilakukan dengan berulang-ulang, maka akan menjadi kebiasaan yang bagus, dan kebiasaan yang bagus itu akan menjadi induknya ilmu pengetahuan atau induknya kemampuan kita. Jadi maka dari itu walaupun saya sama-sama YouTuber pemula seperti teman-teman, tidak ada salahnya saya mengajak untuk selalu bersemangat, buatlah konten tiap hari atau buatlah konten dengan waktu-waktu tertentu ya, mau 2 hari, mau 3 hari sekali atau seminggu sekali. Yang terpenting kita itu adalah konsisten. Jadi hasilnya sudah saya rasakan sendiri ketika saya mencari subscriber itu ya, kita harus sering bersilaturahmi, dan bersilaturahmi ini harus dijaga. Dijaganya apa? Ketika kita melakukan silaturahmi, kalau saya lakukan dengan sering mengunjungi tab-tab komunitas para YouTuber atau konten kreator yang jam tayangnya sudah tinggi dan subscribernya memang sudah jutaan. Saya masuk di situ dan kita ngomong baik-baik. Siapa sih orangnya yang tidak akan menerima ketika kita pulau nuwun atau mengucapkan salam baik-baik dan mendoakan mereka? Mereka dijamin akan datang juga ke konten kita dan melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan. Jadi sehingga saya biarkan lagi, bukan berarti tidak dipikirkan ketika kenapa subscriber saya itu hilang terus menerus tiap hari, dan saya lakukan itu sesuai dengan arahan YouTuber senior, melakukan tadi kunjungan dengan catatan pada konten, pada channel yang punya konten. Karena ada orang punya channel tidak punya videonya. Nah di situ ketika kita melakukan selain like, komentar yang disorot, kemudian kita komentar tetapi konten videonya tidak ada, itu jadi spam teman-teman ya. Jangan dianggap nggak spam, saya sudah perhatikan itu. Jadi intinya ketika dengan silaturahmi yang baik, kemudian kita juga memberikan rasa nyaman ke orang lain, ya tentu orang lain juga akan mengembalikan rasa nyaman itu. Jadi intinya begini, kalau kita dicubit nih ya, dicubit sakit kan? Lah kita juga kalau mencubit orang lain pasti sakit. Jadi sederhana saja. Dan pada akhirnya ketika kita sudah melakukan silaturahmi yang baik, kemudian saling mendukung dengan catatan yaitu tadi jangan saling membuat spam, karena rata-rata jangankan YouTuber senior, YouTuber pemula pun sudah mulai paham. Ketika kita melakukan kunjungan yang baik, mereka akan melakukan kunjungan yang baik juga. Dan ketika saling mengunjung sering, maka subscriber akan bertambah. Dan subscriber kita akan bertahan di konten kita atau di channel kita ketika konten video kita juga
yang nggak usah bagus-bagus amat mungkin ya, minimal ada yang membuat mereka terhibur atau mereka juga membuat merasa terinspirasi, atau mungkin bahkan bagi yang belum punya pengalaman, teman-teman yang datang ke channel kita kemudian kita punya sedikit pengetahuan, kemudian kita share yang menjadi mengedukasi pada akhir, dan di situ yang terjadi sesuatu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan lah. Kita butuh subscriber, kemudian netizen juga butuh terhibur, butuh terinspirasi, dan butuh teredukasi. Jadi mudah-mudahan semua YouTuber pemula, sahabat saya yang sudah like, komen, dan subscribe diberikan kesehatan dan sukses ya. Demikian juga untuk para YouTuber senior dan konten kreator senior, saya ucapkan terima kasih dan semoga semakin sukses. Aduh, segitu dulu ya teman-teman. Kak Asik mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai saat ini nunggunya belum datang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.